Oke, Afwan, ini sambungan dari video yang tadi karena ada kesalahan teknis. Saya mohon maaf. Kita sambung lagi yaitu hukum seputar harta, bekerja atau usaha, dan keuntungan atau laba. Harta adalah sesuatu yang dicenderungi oleh tabiat manusia dan bisa disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan. Harta dapat diklarifikasi dalam banyak bagian sesuai dengan orientasi pembagiannya. Di antaranya harta bernilai tinggi dan harta semisal. Harta yang bernilai tinggi adalah yang tidak ada pandangannya di pasaran, walaupun ada, jelas tidak sama nilainya seperti binatang atau batu-batu mulia. Yang kedua, harta diam dan harta bergerak. Harta diam adalah yang tidak bisa dipindahkan atau dialihkan, seperti tanah, dan yang menempel dengan tanah secara permanen, seperti bangunan. Sementara harta bergerak adalah yang dapat dipindahkan dan dialihkan ke tempat lain. Yang ketiga, harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya, seperti jalan-jalan, jembatan, dan lain-lain selama fasilitasnya masih digunakan umum. Sebab-sebab kepemilikan harta ada 3. Yang pertama yaitu sekedar dengan menyentuhkan tangan pada harta tersebut, yakni harta mubah yang belum ada pemiliknya. Kedua, transaksi pemindahan kepemilikan. Yang ketiga, warisan. Hak-hak dalam harta ada 3, yaitu hak Allah, hak pribadi, hak kolektif. Bekerja atau usaha adalah keterampilan profesi dan pekerjaan untuk mencari rezeki. Usaha yang menentukan tegaknya kehidupan pribadi, hukumnya adalah fardhu ain. Laba atau keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga beli setelah dipotong biasa operasional jual beli. Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil yang kotor, sehingga yang lahir adalah transaksi yang rusak. Jual beli dan bab selanjutnya yaitu jual beli dan hukum-hukumnya. Jual beli dan hukum-hukumnya. Jual beli adalah menukar harta dengan harta. Asal dari jual beli adalah mubah, kecuali bila ada dalil yang sudah mengharamkannya. Jual beli diklarifikasikan dalam banyak macam melalui sudut pandang yang berbeda. Dilihat dari jenis barang yang dijadikan objek jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Jual beli bebas, yakni menukar barang dengan uang. Yakni menukar uang dengan uang, serta baterai, yakni menukar barang dengan barang. Dilihat dari sisi cara penempatan harga, jual beli dibagi menjadi beberapa macam pula. Yang pertama, jual beli tawar menawar, yakni jual beli yang menjual tidak memberitahu harga modal barangnya. Kedua, jual beli amanah, yakni jual beli yang penjualnya menyebutkan harga modal barangnya dengan cara itu harga bisa ditetapkan. Ketiga, jual beli lelang, yakni yang menjual barang kepada yang memberikan harga tertinggi. Dilihat dari cara pembayaran, jual beli terbagi menjadi beberapa macam pula. Jual beli dengan penyerahan barang langsung dan pembayaran kontak disebut jual beli kontan. Lalu jual beli dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda disebut jual beli hutang dengan hutang. Jual beli dengan pembayaran tertunda disebut jual beli nasiah. Serta jual beli dengan penyerahan barang tertunda disebut dengan jual beli assalam. Jual beli borongan juga diperbolehkan, yakni jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa timbangan, ditakar atau dihitung lagi, namun sesuai dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyah.
Jual beli yang diharamkan. 1. Menjual tanggungan dengan tanggungan. Yang kedua, jual beli dengan persyaratan. Yang ketiga, 2 akad dalam 1 jual beli. Yang keempat, mensyaratkan akad lain dalam akad jual beli. Yang kelima, menjual dalam proses transaksi dengan orang lain dan menawar barang yang masih ditawar orang lain. Yang keenam, orang kota menjual orang dusun. Yang ketujuh, menjual anjing. Yang kedelapan, menjual alat-alat musik dan hiburan. Yang terakhir, jual beli saat azan Jumat berkumandang. Beberapa jual beli yang masih diperbolehkan yaitu jual beli innah, jual beli wapah, jual beli berpanjar dengan uang muka, atau jual beli istikhraj. Hukum-hukum transaksi syarikah. Syarikah ataulah kerjasama dalam terminologi ahli fikih berarti aliansi dalam kepemilikan atau dalam beraktivitas. Syarikah ada 2 macam, yaitu syarikah kepemilikan dan syarikah transaksional. Syarikah transaksional terbagi menjadi syarikah innah, syarikah al-bana atau usaha, syarikah al-wujud prestigal, syarikah al-mufawwadah komprehensif, dan syarikah mudharabah usaha bagi hasil. Syarikah innah yaitu adalah aliansi dalam modal, usaha, dan keuntungan. Rukun-rukun syariat ini ada 3. 1. 2 pihak yang melakukan akad yang memiliki kelayakan untuk bertindak. Objek transaksi, objek akad yakni modal, usaha, dan keuntungan. Yang ketiga, sihhat akad transaksi yakni yang disebut ijab dan kabul. Syarikah al-abdan. Syarikah al-abdan yakni analisis 2 pihak atau lebih dalam segala usaha yang dilakukan oleh tangan mereka, seperti kerjasama yang dilakukan oleh para ahli keterampilan usaha dan sejenisnya. Syarikah al-wujud, kerjasama prestigal, yakni analisis yang dilakukan 2 pihak atau lebih untuk membeli barang dengan dagangannya dengan modal nama baik mereka secara berhutang, lalu bila ada keuntungan dibagi secara bersama. Syarikah al-mufawadah, yakni syarikah yang di mana seluruh yang terlibat dalam syarikah itu memiliki kesamaan modal, aktivitas, dan bahkan hutang piutang dari awal syarikah hingga akhir. Syarikah al-mudharabah yaitu penyerahan modal kepada orang yang terbiasa berdagang dengan memberikan sebagian keuntungan kepada pedagang itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu resuman dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.